atau go it, klik go it, jangan live meeting, jangan, tapi mengerti atau bahasa Inggrisnya got it. Nah, got it. Oke. Baik, tunggu 10 detik ya, 10 detik ya, insya Allah mudah-mudahan segera. Baik. Iya, sudah masuk. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Ini udah disiaran langsung di YouTube. Sekali lagi, diulang lagi bahwa tema malam hari ini adalah bagaimana kita menghadapi keluarga yang 2023 ini yang sedang kesulitan uang, yang sedang banyak hutang sehingga pertengkaran terjadi, anak jadi broken home, kemudian terjadi perceraian dan terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kenapa sebabnya dosa riba itu menghancurkan rumah tangga dan menghancurkan bisnis? Karena ini dosanya besar sekali. Sama dengan menjinahi ibu kandung sendiri yang paling ringan. Yang paling berat adalah di dalam Al-Baqarah 275 Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Maaf. Alladzina yakuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتغمته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ini Al-Baqarah 275. Di sini nih. Orang yang sudah tahu riba itu besar dosanya, kemudian dia stop, dia bertobat, dia oper kredit, dia jual, dia lunasi, boleh. Dia balikin juga boleh, bagus banget. Nah, tetapi kata Allah, orang yang kembali mengambil riba lagi, padahal sudah tahu dosa riba itu besar, tapi mengambil lagi, nggak kapok-kapoknya, berarti dia ngeyel, berarti dia menantang perang Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini Bapak Ibu yang berahmati Allah. Nah, kemudian di Al-Quran aja yang seperti itu tidak. Di Alkitab pun sama. Di Bible pun sama. Diharamkan, tidak diperbolehkan riba. Bahkan saya baca di Bible, ya, di kitab sucinya orang Nasrani, itu apa namanya? Bukan hanya di dalam neraka selama-lamanya, tetapi hukumannya hukuman mati, Bapak Ibu. Saking nggak bolehnya riba. Jadi di Islam juga nggak boleh, di orang lain juga nggak boleh, di Kristen juga nggak boleh. Maka ini berarti agama apapun butuh solusi. Siap memberikan solusi kita kepada mereka. Di Jakarta lebih dari 10 juta orang penduduk, 10 juta jiwa. Di Indonesia 270 juta jiwa, 270 juta jiwa. 90% lebih itu punya hutang. Dan hutangnya banyaknya hutang riba. Nah, sedangkan kata Rasulullah, di suatu tempat, di suatu negeri, kalau sudah terbiasa dengan zina dan riba, maka sesungguhnya penduduk negeri tersebut sudah merelakan dirinya untuk diazab oleh Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Ini apa saja termasuk riba tersebut? Kata para ulama, ini dari fatwa ulama, majelis ulama, yang bukan syariah, yang konvensional 1-8. Boleh dibaca. Dan bisa dicek juga di fatwa MUI tentang riba. Kemudian kalau bank konvensional silahkan boleh, kata para ulama, kalau untuk mempermudah penggajian, transaksi, bayar listrik, travel, itu boleh Bapak Ibu. Nah, ini saya pernah merasakan di mana rumahnya itu riba,
kemudian isi rumahnya kulkas, sofa riba, handphone riba, cicilan riba, laptop cicilan riba. Saya pernah merasakan seperti itu. Kemudian motor juga sama, mobil juga sama. Allah. Nah, oleh sebab itu 2015 saya berhenti betul-betul dari riba itu, saya balikin semuanya. Kembali nol lagi, tidak punya apa-apa, 1,5 tahun, motor, mobil, rumah, tidak punya. Tidak punya. Ngontrak lagi saya, Masya Allah. Nah itu berat memang, tetapi daripada berat nanti di akhirat, mending sekarang. Nah siapa sekarang saya tanya? Siapa yang 2023 ini siap ya sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai anak laki-laki terutama, ya siapa yang siap bangkitkan ekonomi keluarganya masing-masing di 2023 ini, udah gak mau lagi kayak tahun-tahun lalu. Katakan dan ketik, saya siap bangkit 2023. Silakan diketik. Sebelum saya lanjutkan. Siapa yang 2023 ini sudah capek, udah lelah, ya kondisi anak kita nangis ingin jajan nggak punya uang, anak kita nangis pingin beli mainan nggak punya uang, anak kita nangis bayar SPP nggak punya mainan. Bayangkan 2024 nanti anak kita udah gede, udah SMA, mau ke kepolisian, mau ke TNI, mau ke kedokteran, apa nggak butuh uang 500 juta itu? Kedokteran 500 juta minimal Bapak Ibu. Maka tidak bisa kita leha-leha sekarang. Sekarang tidak bisa leha-leha. 2022 boleh kita leha-leha. 2021 boleh kita menyantai, main-main, poya-poya, santai-santai, tidur-tiduran, rebah-rebahan. Silahkan, boleh. Karena udah terlewat. Tapi saya harus pastikan Bapak Ibu. Katakan, saya siap merubah nasib 2023. Saya siap bangkit 2023 demi orang tua. Demi orang tua saya, bilang katakan. Demi anak-anak saya. Demi pasangan hidup saya. Demi orang-orang yang wajib saya bantu. Demi apa tuh? Masjid yang terbengkalai pembangunannya. Madrasah banyak yang terbengkalai. Oh, guru-guru ngaji. Kesulitan keuangan Bapak Ibu. Ngajarin anak kita tapi nggak ada ekonomi. Ini harus kita punya banyak uang Bapak Ibu. 2023 nggak boleh kita leha-leha miskin, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita dilahirkan dari orang yang miskin, itu takdir kita terbaik Bapak Ibu. Tapi kalau kita wafat dalam kondisi fakir, miskin, anak-anak kita meminta-minta, itu justru 100% kesalahan kita Bapak Ibu. 100% yang disalahkan jangan Bapak Ibu kita. Nggak boleh yang disalahkan guru kita. Nih, diri kita yang salah Bapak Ibu. Maka katakan sekali lagi, saya siap bangkit 2023. Screenshot ini Bapak Ibu. Ini screenshot ini Bapak Ibu. Yang ada di YouTube, yang ada di Zoom. Ini ya. Screenshot ini Bapak Ibu. Simpan di memori Bapak Ibu. Simpan di memori handphone Bapak Ibu. Tulis Bapak Ibu nih, ketik ini. Siapa yang 2023 ini siap bangkitkan ekonomi keluarganya. Bapak Ibu orang tua kita ini Bapak Ibu. Ingin sekali umroh Bapak Ibu kalau ingin tahu. Ya. Ingin sekali mengatakan, nah ibu bapak ini udah tua, ingin haji seperti orang lain. Itu ingin banget Bapak Ibu kita menyampaikan itu kepada kita. Tapi luar biasa Bapak Ibu kita melihat kita itu berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, anak gak terurus Bapak Ibu. Berpuluh tahun, belasan tahun ibu ayah ibu kita dan mertua kita ngelihat kita Bapak Ibu. Terus-terusan kita itu dihabiskan waktu kita, begitu dapat gaji bayar cicilan ini itu habis, tanggal 15 sudah habis. Bahkan tanggal 10 sudah habis. Allahu Akbar. Dan itu saya rasakan Bapak Ibu. Dan teman-teman saya tenaga kesehatan. Teman-teman saya ada yang di puskesmas kerjanya. Ada yang ASN. Kemudian ada juga yang di dinas kesehatan. Ada juga yang di dinas-dinas lainnya. Ada yang juga jadi polisi Bapak Ibu. Nah, tetapi beliau-beliau, teman-teman saya, sambil kerja, sambil bisnis. Tuh, oke banget Bapak Ibu. Kenapa mereka katakan? Karena puluhan tahun saya kerja, katanya tetap motor nyicil, mobil nyicil, rumah nyicil. Sama dengan saya waktu itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanya kepada
Kalau Anda sekarang sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan, sebagai security, sebagai anggota dewan, sebagai polisi, sebagai TNI, sebagai apa ya, profesi guru, dokter, apa? Coba tanya kepada beliau yang sebagai direktur, tanya. Yang udah paling lama di kerjaan Anda, tanya. Pak, Bapak udah senior di sini? Iya. Ibu sudah senior di sini? Iya. Udah berapa puluh tahun kerja di sini? Udah 30 tahun. Lihat, Bapak masih punya hutang tidak? Kreditan, cicilan? Enggak punya. Punya tabungan? Punya. Umroh? Sudah. Haji? Sudah. Nah, itu ikutin Bapak Ibu. Ikutin beliau tuh. Berarti Anda kerja di tempat tersebut, insya Allah 25 tahun Anda kerja di situ, insya Allah nggak jauh-jauh amat seperti beliau. Tetapi ketika Anda ketemu dengan ibu, bapak yang udah senior dari Anda gak baru 1 tahun kerja di situ misalkan. Ketemu sama yang udah 25 tahun kerja di situ, tanya, ini motornya, udah dapat apa Pak hasil 25 tahun kerja di sini? Rumah udah punya? Punya, nyicil. Motor? Nyicil. Mobil? Nyicil. Hutang nggak punya? Punya. Banyak banget. Nah, terus Anda mau ngikutin 25 tahun aja seperti gitu. Apalagi cuma 2 tahun kita kerja. Apalagi cuma 5 tahun kita lanjutkan kerja doang itu. Berarti kita kalau kerja, kita harus sambil menyambil bisnis Bapak Ibu. Betul ini. Maka disampaikan oleh baginda Rasulullah, siapa yang ingin kaya, 9 dari 10 rezeki yang Allah berikan ke dunia ini adalah dari berniaga, berbisnis. Maka baginda Rasulullah itu berbisnis dari usia 12 tahun mengembala kambing, 8 tahun, 12 tahun udah berbisnis, berdagang Rasulullah. Usia 18 tahun udah berdagang, berbisnis ke luar negeri. Usia 25 tahun udah menjadi konglomerat sama Bapak Ibu. Jangan dikira Nabi ini miskin, tidak Bapak Ibu. Siti Khadijah itu kaya raya Bapak Ibu. Kemudian sahabat-sahabat yang namanya sahabat Nabi itu semua, hampir semuanya kaya raya. Hampir semuanya kaya raya Bapak Ibu. Maka siap bangkit 2023 ini, lihat. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat tetangga. Gak usah lihat orang lain. Lihat anak-anak kita yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Lihat istri kita yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu. Lihat orang tua kita yang udah tua renta. Kemudian dititipkan kepada kita. Terus mau harus bagaimana kita hari ini? Saya usia 42 tahun. Bapak Ibu usia berapa sekarang? Coba. Kemudian udah apa yang diberikan kepada orang tua kita? Apa yang sudah diberikan kepada anak-anak kita? Kita merenung malam hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu merenung Bapak Ibu. Bapak Ibu merenung. Apakah bisa kita mengatakan ketika anak kita, Bapak, Ibu, aku ingin banget jadi dokter. Punya uang kan Bapak? Ibu punya uang kan untuk jadi dokter? Ini kakak ini udah gede nih mau jadi dokter. Apakah tega kita katakan mematahkan keinginan beliau, anak-anak kita? Maaf nak, Bapak nggak punya uang. Maaf nak, Ibu nggak punya uang. Cukup di situ kah? Anak kita akan meneteskan air mata, sedih, menangis Bapak Ibu. Sedih, menangis Bapak Ibu mereka. Allahu Akbar. Kalau orang tua kita dulu nyekolahin kita, beliau nggak punya penghasilan, nggak punya bisnis, tapi beliau nyekolahin kita bisa ngejual kebun, bisa ngejual sawah, ladang. Lah kita nyekolahin anak kita, ngulahin anak kita, nanti mau ngejual apa Bapak Ibu? Sedangkan kita nggak punya aset. Kenapa nggak punya aset? Suara saya kecil? Suara saya kecil atau udah cukup? Cukup ya, insya Allah ya. Jelas ya. Ya kita berarti Bapak Ibu, kita mau apa Bapak Ibu? Tidak ada cara lain 2023 ini bangkit. Bismillah, tawakal ya Allah. Kalau orang lain bisa bangkit 2021, saya telat ya Allah. Ini komunitas ini udah dari udah 5 tahun ya Allah. Ini bisnis ini orang udah 5 tahun jalanin saya ya Allah. Ada yang udah 3 tahun ya Allah. Saya baru malam hari ini tapi tidak masalah ya Allah. 2023 ini saya akan mulai ya Robbana. Katakan seperti itu Bapak Ibu. Nah baik, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu kondisi saya waktu itu.
Ini mobil saya 2, saya kembalikan. Ini 3 rumah saya kembalikan. Kemudian kartu kreditnya asuransi, ini KTA, ini bank keliling. Saya punya semua Bapak Ibu. Nah, luar biasanya. Tahun 2018 saya gabung di komunitas ini, kemudian menjalankan usaha dan bisnisnya. Alhamdulillah dalam waktu 16 bulan udah lunas hutang tersebut, dan dalam waktu 3 tahun saja waktu itu udah hampir 3,4 miliar. Allah berikan janjinya. Apa yang Allah janjikan? Siapapun yang menjauhi dosa karena takut kepada Allah, Allah akan memberikan pahala balasan yang jauh lebih besar dan lebih berkah. Kemudian bagaimana caranya meraih semua cita-cita Bapak Ibu? Bapak Ibu punya cita-cita. Saya punya cita-cita, anak-anak kita punya cita-cita. Nah, sekarang tulis cita-cita tersebut, jangan sampai tidak ditulis Bapak Ibu. Tulis cita-cita kita. Cita-citanya apa? Ingin menikahkan anak, ingin menyekolahkan anak, mesantrenkan anak, ingin mengumrohkan orang tua, menghajikan orang tua, beli motor cash, beli mobil cash, beli rumah cash, Masya Allah. Nggak masalah, harus itu kita. Kita mau menolong orang yang yatim, yang duafa. Kemudian kita ingin bikin masjid ya Allah, ingin bikin pesantren ya Allah. Bagaimana caranya? Apakah dengan menabung? Pertanyaannya, gimana kita bisa menabung Bapak Ibu? Sedangkan hari-hari kita setiap setiap kita gajian udah habis Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian tadi riba, sekarang hutang. Nah, yang hutang ini itu boleh, tidak haram, ya. Hutang itu. Pak Ruby mohon di stop, jangan coret-coret Pak Ruby. Pak Ruby tolong, Pak Ruby. Tolong ya. Ya, ingin rumah sendiri. Ya betul, ingin rumah sendiri. Nah, ini orang yang punya hutang kondisinya 1 2 3 4 5 6. Silahkan ditulis, kemudian silahkan di screenshot. Ya. Saya ingin lunas hutang pinjol, ingin punya rumah. Masya Allah, amin. Saya doakan mudah-mudahan 2023 ini kebangkitan kita semuanya. Bangsa Indonesia kita bangkit. Minimal nggak punya hutang aja. Udah nikmat hidup kita sahabatku ternyata. Pengen bebas hutang, supaya rezeki membangun memberikan rumah tajwid di kampung halaman. Amin. Amin Pak Mulyono. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kenapa harus berbisnis? Karena Rasul sebagai pedagang, profesional dalam berbisnis. Kemudian Rasul dan para sahabat juga mempromosikan. Jangan malu. Mempromosikan, mendagangkan, menawarkan dagangan kita, bisnis kita kepada orang lain. Kenapa? Rasul nggak malu. Siti Khadijah yang mulia nggak malu. Para sahabat Nabi nggak malu. Padahal beliau dijamin masuk surga. Dagang itu mulia. Ya, bisnis itu adalah kehormatan. Yang nggak terhormat adalah korupsi. Pak Yas, tolong ya, dihapus, tolong. Tolong dihapus Pak Yas. Kemudian, Rasul di awal menjadi agen bisnisnya Sayyidah Khadijah. Pembisnis wanita terkemuka dan terkaya di kota Mekah. Para sahabat Nabi juga pembisnis. Pedagang, mempromosikan bisnisnya. Ya, kita bisnis malu-malu, kita dagang kok malu mempromosikan di medsosnya. Ngapain? Medsos itu cuma untuk 2 menurut saya, untuk menyebarkan iman dan untuk menyebarkan ekonomi. Untuk mendakwahkan iman dan mendakwahkan ekonomi, cuma 2 medsos itu. Ya, orang lain untuk hiburan, kita untuk 2 supaya jadi pahala dua-duanya. Ya, hiburan juga boleh. Kemudian Nabi menjadi seorang pengusaha sukses di kalangan bangsa Arab. Digelar apa? Gelarnya Al-Amin. Siti Robiah, tolong ya. Saya nggak kelihatan soal ini kalau dicoret-coret. Kemudian saking prinsip dagang Nabi, bisnis Nabi itu tabligh, amanah, patonah, ya. Kemudian sidik, selalu benar kata-katanya, nggak dusta. Amanah, tidak pernah hianat Rasulullah dalam berbisnisnya. Yang ketiga, tabligh, nyampein.
nyampein kebenaran, kebaikan, nyampein kemuliaan Islam dengan wasilah bisnisnya. Yang keempat adalah patonah cerdas Rasulullah itu. Cerdas apa? IQ-nya cerdas, akhlaknya cerdas, ya kan? Kemudian eh, emosionalnya cerdas, spiritualnya juga cerdas. Nah, Bapak Ibu, jadi kita wajib punya usaha, ya, punya bisnis Bapak Ibu semuanya. Kalau ingin mempunyai, ingin diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Tapi kita niat, ya Allah saya bisnis karena mengikuti sunnah Rasul supaya dapat sunnahnya. Bu Yulianti ingin berhutang dan riba, amin. Nah kemudian Bapak Ibu, jika sudah wafat nih Bapak Ibu, semua anak Adam, kalau sudah wafat, semua terputus amalnya. Tidak bisa sholat lagi, tidak bisa baca Quran lagi, tidak bisa baca zikir istighosah, sholawat, dakwah, nggak bisa lagi. Iktikaf nggak bisa lagi. Maka 2023 ini mari kita kumpulkan uang yang banyak dengan cara yang halal dan berkah agar bisa membuat 3 aset yang nggak pernah putus walaupun kita wafat, kata Rasulullah. Hanya 3 aset ini yang tidak akan pernah putus. Yang pertama, kalau kita punya uang, kita bisa bikin masjid. Sehingga kita udah nggak bisa sholat, tapi mereka pada ngaji, pada sholat, pada itikaf, pada baca Quran, pada sholawat di masjid kita. Gara-gara kita kerja keras sekarang nyari uang supaya bikin masjid. Masya Allah, kita sudah wafat, mereka 1000 orang di situ ngaji, maka aliran pahalanya ngalir. 1000 orang di situ baca Al-Quran, ngalir pahala baca Al-Qurannya. Masya Allah. Kemudian sholat di situ, ngalir pahala sholatnya. Kira-kira nikmat tidak? Kemudian kita kenapa harus ya, 2023 ke depan ini kita harus sungguh-sungguh mencari uang, menjemput rezeki supaya kita bisa menyekolahkan anak, supaya memesantrenkan anak yang terbaik, dan itu butuh uang puluhan ratusan juta, maka kita harus nyari uang yang banyak supaya kita bisa mencetak anak yang soleh, solehah, cerdas, yang mendoakan ayah ibunya. Yang ketiga, kita harus cari aktivitas apapun harus menjadi nyebarin ilmu. Nih, Bapak Ibu yang ngundang ke sini itu sedang nyebarin ilmu. Ya. Yang ketika orang itu tadinya nggak tahu tentang dosa riba, jadi tahu dosa riba gara-gara Anda undang ke seminar ini Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau niatnya karena Allah, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ketika orang itu taubat, maka selamat tobatnya, sholatnya, kebaikannya, zikirnya, kita yang mengundangnya juga mendapatkan pahala. Maka bisnis, dagang, usaha, kerja itu sebagai wasilah. Untuk kendaraan, untuk apa? Kendaraan untuk berdakwah, menyebarkan ilmu, sahabatku ya. Sahabatku, sebentar saya menghapus dulu. Ini juga perlu kesabaran dalam berdakwah itu ya. Ternyata di mana saja ada setan Bapak Ibu. Di mana-mana juga ada setan, kata Rasulullah. Ada setan bentuknya manusia, ada setan bentuknya jin. Nah, setan yang bentuknya manusia itu siapa aja manusia yang menghalang-halangi dari dakwah, sahabatku. Yang menghalang-halangi ini kan saya sedang dakwah anti riba. Tetapi ada yang menghalang-halangi, mencoret-coret. Jangan-jangan minal jinnati wan nas itu, sahabatku. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ini bukan sembarang seminar Bapak Ibu. Ya, ini bukan sembarang seminar. Saya 3,5 tahun ini menorehkan hati saya di mana saja saya harus mendakwahkan anti riba ini karena Allah. Coba Bapak Ibu. Buktinya apa? Yang hadir sekarang ini bukan jaringan saya. Bukan jaringan saya. Dan tidak ada poin sedikit pun. Saya ingin poin dari Allah. Makanya istiqomah terus saya, sahabat. Maka siapapun yang menghalang-halangi yang dakwah ini, nah, saya khawatir termasuk golongan minal jinnati wan nas. Naudzubillah. Maka jangan ya, kalau nggak mau ikutan, mending keluar aja Bapak Ibu. Keluar aja, takut dapat dosa malah nanti ya. Iya, saya ngebutuhin waktu soalnya Pak Yudi harus cari-cari orangnya dulu ya. Nah, mohon maaf tapi ya Bapak Ibu nih, ini soalnya masalah
dakwah Bapak Ibu. Dakwah itu bukan hanya di masjid, justru ini adalah dakwah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sekarang sedang marak tentang hal ini, mari kita sama-sama saling mengingatkan. Nah, bagaimana cara dakwah yang bagus? Nah, cara dakwah, cara bisnis yang luar biasa yang bagus supaya kita cepat dapat uangnya. Kata Rasulullah tadi apa? 9 dari 10 rizki yang Allah berikan ke dunia, 9 diantaranya dari berniaga, berbisnis. Pak Cecep. Berdagang, berniaga, berbisnis. Ya kan? Dari karyawan, seorang karyawan, pegawai mau jadi apapun. Ya, saya pernah di puskesmas, di rumah sakit, di klinik perusahaan. Ya, itu yang mentok-mentoknya dipecat Bapak Ibu. Kalau nggak dipecat ya perusahaannya bangkrut. Ya kalau nggak bangkrut ya kitanya yang sakit. Ya kan? Alhamdulillah. Oleh sebab itu banyak ketemu sekarang saat ini dengan saya. Aduh Kang Asep, dulu kenapa saya nggak ikut ya? Soalnya dulu lagi enak sih, lagi gaji lagi enak, uang lagi banyak, usaha lagi maju, dagang saya lagi maju. Sekarang lagi bangkrut banget, nggak punya uang. Terus gimana sekarang? Gabung deh sekarang. Nggak apa-apa. Terlambat nggak masalah daripada tidak sama sekali. Ya, karena biasanya emang seperti itu. Tenang, ngapain bisnis udah enak, kerja digaji. Nggak taunya yang namanya manusia makin lama makin tua, makin banyak penyakit Bapak Ibu. Kalau pengen tahu ya. Ya. Kadang-kadang tiba-tiba ada sesuatu dengan diri kita, naudzubillah. Ya. Kemudian anak kita itu sementara yang kerja kita suami doang. Istri nggak kerja, nggak dagang. Anak nggak ada yang dagang, nggak ada yang kerja. Kita doang yang kerja. Terus ketika kita sakit, banyak kejadian. Ketika anak kita, diri kita ini di PHK, tiba-tiba di PHK, bung, wih, Masya Allah, 50% dirumahkan. Gimana yang terjadi? Anak kita berhenti makan, nggak boleh. Istri kita nggak berhenti makan, tidak boleh. Tetap mereka harus makan, tetap mereka harus dikasih nafkah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu saya sampaikan Bapak Ibu, teman-teman saya yang di dinas kesehatan, teman-teman saya yang di puskesmas, teman-teman saya yang kerja sambil dagang, sambil bisnis ini Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ketika dipecat, ketika ada apa-apa dengan kerjaannya, gaji misalkan mentok di 7 juta. Tapi di bisnis ini bisa sampai ratusan juta Bapak Ibu. Dan terbukti nyata. Maka tidak akan pernah menyesal Bapak Ibu. Ketika kita Ketika kita menjalankan bisnis sambil kerja. Kerja bisnis, kerja sambil dagang gorengan, kerja sambil dagang nasi uduk. Boleh silakan, banyakin aja nasi uduk. Nah, dagang pulsa, dagang ini, jadi maklar tanah. Yang penting jujur, jadi maklar kambing, jadi maklar rumah, mobil. Boleh Bapak Ibu. Bisnis yang bisa dijalankan sambil kerja itu luar biasa itu. Masya Allah. Nih lihat Bapak Ibu. Karena kata para ahli ekonomi, kalau kita mau bisnis yang dapat uang bulan besoknya, maka kita harus bermitra bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang udah terkenal. CFC terkenal, Alfamart terkenal, Indomaret terkenal, Bobatem terkenal, Sabana terkenal, Isi Ulang terkenal, PTBS terkenal. Lihat modalnya sekarang. Ini modal uang doang, uangnya doang ini. Belum dengan tempatnya, belum dengan karyawannya, belum bayar sistemnya, belum. Ya, belum franchise fee-nya selanjutnya. Modalnya 1,5 miliar, hasilnya 30 juta. Modalnya 500 juta, hasilnya 15 juta per bulan. Modalnya ratusan juta, hasilnya puluhan. Modalnya ratusan juta, hasilnya jutaan. Tapi PTBS, Bapak Ibu, modalnya kurang dari 10 juta doang, sekali-kalinya. Nggak usah diperpanjang. Tetapi dapat hasilnya 1,67 miliar. Itu yang paling kecil. Ini paket yang paling kecil. Ini minimalis nih. Ini modal yang minimalis di PTBS itu 2.600.000, itu punya hak 1,67 miliar. Orang cerdas kira-kira pilih yang mana? Nggak usah dijawab, jawab oleh diri Anda sendiri. Silahkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu,
Gimana caranya sahabat? Dengan 2.600.000 Bapak Ibu. Beli apa namanya? Beli etalase aja atau beli gerobak aja itu 4 sampai 5 juta. Gerobaknya saja Bapak Ibu. Tapi di PTBS ini Bapak Ibu, 2.600.000 sudah mendapatkan barang 14 jenis. Boleh ambil pilih yang keluarga kita mau pakai, bukan untuk dijual lagi. Buat keluarga kita yang kita pakai senilai 3.500.000. Masya Allah. Hanya 2.600.000 sekali-kalinya modalnya. Dan ada nilai dakwahnya, tidak perlu bayar karyawan, kantor, gudang, nggak perlu belanja tiap bulan. Kalau mau beli lagi boleh, boleh diskonnya 50%, bisa diwariskan. Buktinya sudah banyak. Lihat sekarang di YouTube, lihat sekarang di TikTok, lihat sekarang di IG. Udah nggak langka lagi. Dulu masih langka Bapak Ibu. Sekarang udah ada TikTok. Wow, menyebar, semuanya pada tahu. Ketika saya ketemu kemarin di Bogor, ketemu lagi saya di Bandung. Kang Asep, ini mah saya udah tahu sejak 4 tahun yang lalu. Udah banyak yang lain, tapi saya nggak percaya dulu. Kan terus dulu juga saya memang nggak ini ya, sedang banyak uang gitu kan. Emang banyak seperti itu, bukan satu dua, banyak orang seperti itu. Udah pada tahu dari dulu, tapi sekarang ada tadi malamnya lagi dari Tangerang yang telepon saya. Itu dari TikTok juga. Itu. Saya sebetulnya itu udah tahu lama. Maaf, yang tadi malam itu ngomong seperti ini. Ini baru ya katanya gitu. Kok rame banget sekarang? Paling baru beberapa bulan ya. Wih, kata siapa? Udah 5 tahunan. Kok sekarang baru terdengar melebarnya? Iya, karena sekarang ada TikTok. Yang anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek juga ngeliat TikTok sekarang. Makanya menyebar luas orang-orang yang sukses di PTBS ini di TikTok pada bikin TikTokernya ya. Maka sekarang udah enak buktinya, udah ribuan Bapak Ibu buktinya. Sedangkan yang gabung di PTBS baru berapa? Baru kurang dari 1 juta Bapak Ibu. Sedangkan di Jakarta udah 10 juta jiwa. Yang gabung di PTBS baru belum ada 1 juta. Jadi ini kesempatan. Di Indonesia 270 juta jiwa Bapak Ibu. Nah kemudian legal dan halal. Ini legalitas dan halal. Nanti saya perlihatkan legalitas dan halalnya. Dan ini modal 2.600.000 sekali seumur hidup. Udah dapat produk dan satu hak usaha. Potensinya 1,67 miliar. Dibagi 4 tahap. 1, ini 20 juta. Dapat yang kedua 150 juta. Dapat yang ketiga ini 500 juta Pajero. Dapat lagi rumah 1 miliar. Dan inilah Bapak Ibu yang membuat ribuan orang punya hutang puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang hutangnya 2 miliar, 3 miliar, 7 miliar. Ini dengan wasilah ambil uangnya. Jadi mobil nggak ada ambil mobilnya, ambil uangnya supaya bisa lunas hutang-hutang kita. 2023 semoga kita bisa lunasin hutang-hutang kita. Walaupun kita beli motor, motornya beli cash. Mobil belinya beli cash. Masya Allah luar biasa. Dan kalau buka cabang Bapak Ibu, kalau buka cabang nggak usah mengeluarkan uang lagi. Contoh saya pernah buka sosis bakar pakai gerobak. Kalau pas saya buka cabang kedua, pas buka cabang pertama kan 9 juta habisnya franchise. Buka lagi harus ngeluarin 9 juta lagi. Buka lagi cabang ketiga harusnya 9 juta lagi. Belum sewa di mall waktu itu, sewa di mall, belum ngegaji karyawan, banyak pengeluarannya. Tapi di PTBS ketika Anda sudah gabung menjadi mitra PTBS, pengusaha PTBS, Bapak Ibu, ketika Anda buka cabang bukan ngeluarin uang, Anda dibayar 400.000 minimal. Kalau dia ngambil satu paket. Plus ada tambahan nilai 1 PV, 1 poin. Ya kan? Luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda buka 2 cabang, itu Anda dibayar 400.000 kali 2, 800.000 plus dapat 2 poin. Kalau si A ini belinya 1 cabang, 1 paket. Kalau 3 paket Anda dibayar 1.200.000. Kalau belinya
31 paket atau priority, Anda dibayar 12.400.000 plus 31 poin. Indah di sini Bapak Ibu. Dan di sini cukup simple, mudah, gampang. Ya, nggak harus banyak-banyak orang yang dicari, nggak usah ngajak-ngajak orang yang banyak karena bukan orang yang dihitung tapi omset secara tim yang dihitung. Kita lanjutkan. Dari mana uang 2.600.000 menjadi 1,67 miliar? Karena selama ini juga Bapak Ibu itu pakai sabun, pakai sampo, beli kopi, pakai lipstik, beli handphone, beli motor, beli laptop, beli mobil itu dari pabriknya. Ini konvensional itu. Dari pabriknya itu motor cuman 9 jutaan. Tapi kita kenapa pas kita beli di showroom, di dealer, kok jadi 20 juta? Itu perusahaan ini mengeluarkan 40-70% untuk orang-orang ini. Nah, ini mengambil untung nih ya, wajar kan mereka itu punya modal ngambil untung, kemudian bayar artis, bayar iklan, bayar billboard. Ini miliaran itu billboard yang di jalan itu miliaran. Makanya mau minuman mineral ya, kemudian mau apa namanya itu, apa saja yang nongol di TV ya diomongin oleh artis, mie instan itu pun sama mengeluarkan pabriknya itu mengeluarkan atau perusahaan tersebut mengeluarkan 70% rata-rata untuk biaya promosi dan distribusi. Sedangkan PTBES itu adalah penjualan langsung. Nah, penjualan langsung itu dari pabrik langsung ke PTBES. Jadi PTBES juga mengeluarkan alokasi dananya 70% juga, tapi tidak diberikan kepada orang-orang ini, tidak diberikan kepada artis-artis yang sudah kaya, tapi diberikan kepada peluang kepada kita-kita yang belum kaya ini, yang masih banyak hutangnya. Maka diberikan peluang kita siapa saja yang mau jadi mitra PTBES, mau jadi artis PTBES, mau jadi pemakainya produk PTBES, itu PTBES memberikan 70% dibagi-bagi sesuai dengan kerjanya, berarti 1,67 miliar itu nanti saya akan jelaskan dari mana 1,67 miliar tersebut. Betul atau tidak? Nah, jadi lihat baik-baik. Kita selama ini beli kopi sampai bertengki-tengki, kalau dikumpulkan itu bertengki-tengki kita minum kopi, tapi tidak kecipratan 70% ini. Ibu-ibu selama ini pakai sabun, pakai sampo, pakai lipstik, udah berapa puluh meter kira-kira lipstik yang kita pakai puluhan tahun tersebut. Dapat motor enggak? Dapat mobil enggak? Dapat Pajero tidak? Cangkir aja enggak ya enggak? Nah, jadi PTBES ini memberikan peluang ya, karena visi misinya membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, 70% dibagi-bagi kepada kita. Siapa kita ini? Pemakainya. Tadi kita 2.600.000 dapat satu paket. Boleh pilih kecantikan, herbal, untuk mandi, kemudian untuk pertanian, pupuk pertanian, kemudian untuk penghemat BBM. Kita ambil yang kita butuhkan, 14 jenis produk, dan kemudian kita gunakan di keluarga kita. Udah, nggak usah mikirin gimana jualnya nanti, nggak usah. Karena kita mau mengajak Bapak Ibu menjadi pengusaha sukses, jadi artisnya, bukan jadi salesnya, jadi artisnya, jadi mitra bisnisnya, plus jadi pemakainya. Jadi Bapak Ibu memakai sepaket masing-masing, udah beres di sini PTBES. Luar biasa Bapak Ibu ya, berjamaah. Nah kemudian mana buktinya? Masya Allah, udah 5 tahun ini terbukti PTBES Corporation sudah membagikan kepada 6.900 orang beli motor cash 20 jutaan. 3.500 unit Mobilio cash, 200 unit 600 unit Pajero cash, dan 200 unit rumah 1 miliar. Masya Allah. Dan ini kalau kita ngambil apa namanya? Kita ngambil, nah 23 tahun saya kerja baru mempunyai motor hasil kredit. Nah itu Bapak Ibu. Bukan Bapak Yudi saja, saya pun sama, teman-teman saya pun sama, bahkan saya pernah ketemu sama sama seorang ibu yang kerja beliau sebagai ASN di kementerian,
Beliau kerja 40 tahun, dihabiskan waktunya 40 tahun sampai pensiun, kemudian dapat pensiunan 70 juta Bapak Ibu. Pensiunan 70 juta, rumah belum punya. Nah, apa 40 tahun tuh kerja tuh. Nah, kita kalau kerja 20 tahun nggak bakal dapat apa-apa. Kita kalau nerusin kerja doang 10 tahun nggak bakal dapat apa-apa kecuali korupsi Bapak Ibu. Nah, tapi nggak boleh kan korupsi. Mending kita sambil bisnis Bapak Ibu. Kerja sambil bisnis. Apapun profesi kita, hayu sambil bisnis. Ini bisnis yang nyata Bapak Ibu. Nah, kemudian apa bedanya MLM di luaran sana dengan PLBS? Kalau ini multi level marketing, kalau ini penjualan langsung berjenjang syariah. Mirip-mirip. Ya, kalau dikatakan MLM, ya, tapi berbeda. Mana bedanya? Lihat baik-baik, screenshot yang baik ya ini ya. Ini screenshot yang baik. Kenapa? Karena baru kali ini ada perusahaan yang model gini. Kalau dikatakan MLM, wajar karena belum paham beliau. Makanya Anda berikan paham kepada mereka-mereka yang belum paham. Nah, ini multi level marketing kebanyakan yang merah ini belanja wajib setiap bulan. Ingat baik-baik. Itu harus belanja tiap bulan. Walaupun, wow minjem sana minjem sini karena wajib belanja tiap bulan. Di PTBS tidak. Sama apa beda? Beda. Yang merah ini yang dihitung banyaknya orang yang diajak. Banyak yang diajak itu. Yang dihitung 1, 2, 3, 4 seribu, 1, 2, 3, 500. Yang dihitung jumlah orangnya, namanya Ponzi itu kan. Yang dihitung jumlah orangnya, pendaftarannya, daftar rekrut. Nah, di sini yang dihitung bukan jumlah orang, tapi paket alias omsetnya secara tim. Tim kanan, tim kiri, omsetnya berapa, tanpa jatah, tanpa poin dari nol lagi. Kalau di yang merah ini, poinnya ke nol lagi, ke nol lagi. Jadi kapan sampainya? Kapan dapat motornya? Kapan dapat mobilnya, betul nggak? Kapan dapat rewardnya? Makanya sedikit yang dapat di sono. Sedikit. Kenapa? Karena kembali ke nol lagi. Ke nol lagi namanya reset point. Di PTBS tidak reset point. Alias akumulasi. Dari Anda gabung malam ini, besok terus poin itu berjalan. Motornya lu diambil, poin masih jalan. Kita wafat, poin masih jalan. Diwariskan, poin masih jalan. Subhanallah. Ya. Kemudian di yang merah ini ditarget waktu 3 bulan harus sekian ribu poin. Kalau tidak tercapai targetnya maka hangus. Itu zolimnya di situ. Ini bedanya. Makanya PTBS ini mendapatkan sertifikat halal MUI, sistem bisnisnya beda dengan yang merah ini. Ya, ini ditarget oleh perusahaannya. Perusahaannya ngambil untung banyak-banyak. Tapi kalau di PTBS tidak ditarget waktu. Mau sebulan boleh, 3 bulan dapat motor boleh, 4 bulan, 10 bulan dapat motor boleh, mobilio mau 1 tahun dapat rumah bisa, banyak yang 1 tahun dapat rumah di sini Bapak Ibu 1 miliar. Masya Allah, warakallah. Yang merah, kenapa orang benci yang merah ini? Yang sukses yang di atas saja karena jenisnya Ponzi. Yang paling duluan pasti yang paling cepat banyak. Di PTBS mah tidak. Yang Anda baru gabung bisa melampaui orang yang udah lama gabung. Anda di bawah, tapi Anda bisa melampaui orang yang sudah di atas Anda. Tapi kalau saya dan Anda masih jadi karyawan di perusahaan apapun, maka kita sebagai karyawan biasa tidak akan pernah bisa melampaui penghasilan supervisor. Dan supervisor tidak akan pernah bisa melampaui penghasilan gajinya direktur. Direktur tidak akan bisa melampaui penghasilan owner. Nah, itu bedanya dengan bisnis kita. Kalau bisnis PTBS itu Anda baru gabung, itu bisa melampaui 19 bulan, 19 hari bisa dapat mobilio. Ada contohnya, ada Ustadz Ojatsu. 25 hari dapat mobilio kedua, 150 juta lagi. 25 hari. 40 hari dapat Pajero pertama 500 juta, 40 hari dapat 800 juta di bisnis ini. Itu melampaui orang yang udah duluan gabung Bapak Ibu. Ya, kalau begitu yang adil yang mana? Kerja konvensional di kantoran, walaupun kita sebagai karyawan itu pagi
sampai si sore, sampai malam, lembur sampai jam 12 malam, kira-kira itu gajinya melebihi direktur apa enggak? Enggak bakal, sahabat. Mau 7 hari 7 malam Anda nggak pernah pulang-pulang, mau melampaui supervisor, mau melampaui gajinya direktur, insya Allah tidak akan pernah bisa. Saya pernah melakukan itu sebagai karyawan, pegawai di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, nggak bakal melampaui, mau sampai jatuh bangun juga kita tetap aja mentok di gaji kitanya. Jadi gaji itu ditakar Bapak Ibu. Kalau di bisnis ini tidak ditakar Bapak Ibu. Eksponensial Bapak Ibu di bisnis ini. Jadi bisa nggak punya banget uang, bisa cuman 1 juta sebulan, bisa 50 juta sebulan, bisa 100 juta sebulan, kayak Pak Haji dan Haris bisa 400, 500, 600 juta sebulan di bisnis ini. Pak Randu bisa 800 juta per bulan di bisnis ini. Pak Haji Suroto Jafir, mantan tukang bakso, udah punya pesantren, bahkan beliau dari bisnis ini, bahkan beliau udah hampir 800, 700 juta per bulan Bapak Ibu. Itu income-nya saja. Nah kemudian yang merah ini peraih rewardnya sedikit karena di targetnya besar. Seberapa puluh ribu baru dapat mobil. Di PTBS 3.000 paket tim kanan secara akumulasi, 3.000 paket tim kiri secara akumulasi. Anda udah dapat motor 1, mobilio 1, Pajero 1, rumah 1. 1,67 miliar bisa diambil uangnya untuk haji, umroh, bikin masjid, bikin rumah, nyekolahin anak, ngelayain anak, dan bayar hutang Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Motor kebeli cash, mobil kebeli cash, rumah kebeli cash. Banyak contohnya. Dan ini bukan bisnis biasa Bapak Ibu. Ini bisnis luar biasa Bapak Ibu. Yang gabung di bisnis ini bukan orang-orang biasa saja. Modalnya murah memang. Tapi bukan murahan Bapak Ibu. Ini AKPR ini seorang polisi, poluan Bapak Ibu. Ini ibu rumah tangga luar biasa Bapak Ibu. Bawa Pajero, bawa Fortune, dan cash. Mohon maaf, bukan DP, bukan. Kalau DP ya nggak usah ikutan lah. Saya nggak mau ikutan. Kalau DP harus nyicil lagi, diambil leasing nanti. Nggak Bapak Ibu. Nah, ambil uangnya boleh juga seperti ini supaya bisa bikin masjid. Ini leader-leader di sini Bapak Ibu. Orang-orang yang terdahulu di sini di PTBS ini itu mereka udah pada punya yatim, anak angkat yatim Bapak Ibu, menyekolahkan anak yatim piatu, pada punya masjid, bahkan ada beberapa yang udah bikin pesantren Bapak Ibu, bikin majelis taklim Bapak Ibu, Masya Allah. Dan setiap bulan berangkat hampir setiap bulan itu 1 pesawat. Nah nanti tanggal 12 besok ini minta doanya juga 1 pesawat beserta saya itu mendampingi para mitra PTBS itu untuk ke Baitullah untuk tanggal 12 besok Bapak Ibu. Nah saya doakan Bapak Ibu semuanya yang ke Baitullah. Orang-orang nggak nyangka di sini Bapak Ibu ke Baitullah bisa segampang itu disampaikan oleh Allah. Nggak usah mikirin dengan otak, nggak usah Bapak Ibu, nggak nyampe Bapak Ibu. Ya, nggak punya uang tapi kok bisa nyampe ke Baitullah Bapak Ibu tanpa hutang Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ini mengandalkan pertolongan Allah. Kita mah ikhtiar doa, tapi kita harus bergantung kepada Allah. Nah Bapak Ibu. Orang-orang yang udah mendapatkan hasil bisnis ini kita lihat. Bisa membuktikan apapun, tapi dengan wasilah menjalankan ya, kami sudah membuktikan inilah prestasi yang kami dapat, dan bukan cuma kami yang bisa meraih prestasi, tapi kami juga bersama-sama tim bisa meraih prestasi yang sangat luar biasa. Inilah saya Krianti dari Jakarta, seorang ibu rumah tangga bergabung di perusahaan ini telah mendapatkan 4 motor, 3 mobil, dan 1 Pajero, juga rumah luxury 1 miliar. Kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Saya Wiwin Parli dari Muslim Palembang. Saya ibu rumah tangga dengan menjalankan bisnis syariah sudah mendapatkan 2 motor, 1 mobil, 1 Pajero. Sukses berproses 40 seluruh.
latar belakang saya mantan security. Saya mantan apoteker. Kami berasal dari Kota Bekasi. Alhamdulillah menjalankan bisnis pria. Kami sudah mendapatkan 6 unit sepeda motor, 4 unit mobil gas, dan 1 unit Pajero gas. Bisnis ini mudah karena ada mentor. Kami siap menjadi mentor. Saya dengan Atina. Saya Petrus. Latar belakang kami adalah mantan buruh pabrik. Menjalankan bisnis syariah ini, kami telah meraih 12 motor, 8 mobilio, 2 Pajero, dan 1 rumah luxury 1 miliar. tidak ada yang sulit jika kita bersungguh-sungguh. Yakin, Allah pasti tolong. Sukses itu sulit, tapi akan lebih sulit jika kita tidak sukses. Saya Murni, saya asal. Latar belakang saya adalah mantan tukang ojek dan pengunjung. Gabungan syariah, saya sudah mendapatkan 3 motor, 2 mobilio, dan 1 Pajero. Jika impianmu adalah sukses, maka terus lakukan perubahan. Jangan pernah kalah dengan keadaan, tapi kalahkanlah keadaan. Perkenalkan, nama saya Reza Mahaputra, mantan karyawan bank swasta. Saya menjalankan bisnis syariah kurang lebih 3 tahun. Saya sudah mendapatkan 2 motor dan 1 mobil gas. Saya bisa, kalian pasti tidak bisa. Saya Ihsan Kamil dari Bandung, mantan jaga gawang sepak bola. Berhasil menjalankan usaha bisnis ini. Alhamdulillah sudah mendapatkan 2 motor dan 1 mobil gas. Artinya Bapak Ibu kerja keras belum cukup, tapi butuh peluang yang sangat tepat. Saya Kak Ina dari Palembang. Saya sudah mendapatkan 1 mobil, 2 motor, dan 1 koin terus. Kalau saya saja seorang ibu rumah tangga bisa, kalian harus bisa. Saya Mr. Zo. Saya Rina Lisa Bintang, alhamdulillah seorang ibu rumah tangga, menjalankan bisnis syariah ini selama 3 tahun 18 mendapatkan motor saya itu motor gas 8 unit dan 3 mobil gas langsung. Alhamdulillah kami bisa, Bapak Ibu dan semuanya pasti bisa. Saya Kardian Nugraha dari Majalengka. Latar belakang ABK Kapal Pesiar. Alhamdulillah menjalankan wasilah bisnis syariah ini sudah mendapatkan 2 motor cash, 1 unit mobil cash. Jika saya bisa, Anda pasti bisa. Saya Muhammad Reza dari Kota Bandung, mantan driver taksi online. Alhamdulillah saya telah meraih record 2 motor cash dan 1 mobil cash. Doakan apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda kerjakan. Tiba saatnya nanti impian Bapak Ibu semua akan segera tercapai. Dari Bandung, profesi saya alhamdulillah menjalankan bisnis syariah PTBS. Saya sudah mendapatkan 3 motor, 2 mobilio, 1 Pajero. Bisnis PTBS bisnis yang sangat mudah. Saya Enda Fajar, asal dari Kota Bandung, bergabung di bisnis ini kurang lebih 3 tahun. Sudah mendapatkan 4 motor, 2 1 Pajero. Saya seorang mantan pegawai bank usaha. Ketika mengambil keputusan Bapak Ibu masih bisa. Saya dengan bisnis teori ini dan suami saya mantan PNS. Alhamdulillah menjalankan bisnis syariah ini saya sudah mendapatkan 7 motor, 3 mobil dan 1 Pajero. Kalau saya bisa, Bapak Ibu pasti jauh lebih bisa. Saya Heri Prabowo, asal dari Kota Purwokerto. Latar belakang saya anggota Polri aktif. Jalankan usaha bisnis syariah ini, dan saya sudah mendapatkan 8 motor cash, kemudian mobilio 6 unit, kemudian Pajero cash 2 unit, dan 1 luxury 1 miliar. Keluarga adalah prioritas kita karena mereka layak mendapatkannya. Kalau saya bisa, Anda jauh lebih bisa. Bismillah, saya Angga Maulana Firdaus dari Kota Padang. Saya seorang guru honorer dan alhamdulillah jalankan usaha PTBS ini sudah bisa dapatkan 3 unit motor, 2 unit mobilio dan 1 unit Pajero cash. Kalau saya seorang guru honorer bisa beli Pajero yang cash, Bapak Ibu pasti akan jauh lebih bisa. Nama saya Susilawati SPD dan Sani, asal Pekanbaru, Provinsi Riau Pekanbaru. Saya sebagai seorang PNS, 1 tahun 8 bulan, saya meraih 6 sepeda motor, 4 mobilio, 1 Pajero, 1 luxury. Saya latar belakang PNS bisa, Bapak Ibu semuanya pasti bisa. Saya Bapak Saritonga dari Medan. Latar belakang saya adalah mantan anggota DPRD. Selama saya berbisnis 50 bulan di PTBS, saya telah mencapai 20 motor, 16 prokes, 7 Pajero, dan 5 luxury. Kerja cerdas pasti bisa. Semua kita akan sukses bersama di sini. Nama saya Pak Iksan dari Bekasi. Latar belakang saya adalah HRD Manager. Selama 2 tahun, alhamdulillah saya sudah meraih 2 motor, 1 mobil, dan 1 Pajero. Kalau saya bisa, pasti Anda pasti bisa.
Allah. Mohon maaf saya dari tadi bicara nggak ada suaranya ternyata ya. Mohon maaf saya ulang lagi. Apa namanya perusahaannya? PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, nama perusahaannya. Nah kemudian ya, nah, membantu umat terbebas dari hutang dan riba dan melahirkan 1000 miliarder setiap tahunnya. Motonya go berkah no riba dan orang Indonesia ownernya, bukan orang luar negeri. Legalitasnya lengkap, AP2LI, SUPL, produk halal produknya lengkap. Nah, bukan cuma produknya saja, tapi apa namanya? Sistem bisnisnya beda dengan yang merah tadi. Yang merah tadi MLM konvensional, yang hijau kita ini namanya PLBS. Atau kata lainnya MLM syariah, boleh dikatakan itu. Tapi kita wajib paham apa namanya isinya itu beda, tekniknya caranya beda, karena dalam Islam ini harus halal barangnya, halal akad jual belinya. Nah, dan ini sudah 1,5 tahun dikaji waktu itu oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia Pusat MUI, itu dinyatakan bahwa PTBS ini sistem bisnisnya beda dengan yang merah tadi. Ya, menggunakan PLBS tidak mengandung doror, riba, maisir, dan tidak ada kezaliman, alhamdulillah. Dan kenapa banyak yang mendapatkan motor 11, ada yang 20 mobil, ada yang dapat 6 Pajero, ada dapat. Dari mana itu? Karena ditolong oleh Allah. Apa sebab? Karena PTBS ada apa namanya? Ada program dakwahnya, yaitu SLC, Spiritual Leadership Camp, di mana mitra PTBS yang muslim itu diajak untuk iktikaf di masjid 4 hari 3 malam. Untuk mendekatkan diri sama Allah, supaya ditolong Allah. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 7, siapa yang menolong agama Allah, yaitu berdakwah, maka akan ditolong oleh Allah dan akan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa harus SLC 4 hari 3 malam tanpa handphone, kita mendekat kepada Allah, minta pengampunan sama Allah, yang ahli maksiat ini, yang banyak riba ini, kita mohon sama Allah. Supaya rumah tangga diharmoniskan, iman diperbaiki, kita nggak berani ngambil hak orang lain dalam bisnis kita. Supaya kita betul-betul dalam bisnis kita ingat terus kepada Allah, takut terus kepada Allah. Niat kita untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah untuk orang yang muslim dan memperbaiki akhlak kita. Apa produknya? Boleh milih untuk kendaraan, ini untuk motor, mobil, solar, dan olinya. Ini untuk menghemat BBM, yang kedua untuk meningkatkan kualitas BBM, yang ketiga untuk merawat mesin dan untuk menambah tenaga. Kemudian untuk manusianya ada, ini semuanya kebutuhan pokok manusia. Jadi Anda dapat satu paket 2.600.000 itu, Anda bisa milih mana yang mau dipakai oleh keluarga Anda. Ini untuk glowing, ya, mengencangkan. Ini untuk yang kolesterol, trigliserida, dan yang punya obesitas. Ini LVN kalsi untuk yang lambung, untuk yang apa namanya, gangguan di tulang dan sendi, untuk anak remaja, lansia, dan menyusui dan psikosomatis bisa menggunakan ini. Karena ada AEPA-nya, nutrisi otaknya, supaya nggak ketakutan, kecemasan. Ada kopi Ecomax, ada kopi Econax. Nah, ini untuk yang untuk memaksimalkan pakai Ecomax, yang untuk impotensi pakai Econax. Kemudian ada untuk Habsro ini. Habsro ini habatus sauda piperin propolis untuk anti kanker, untuk jantung yang harus dipakai ring, Bapak Ibu. Yang ketiga, sangat tertolong sekali orang yang begal ginjal, harus dicuci darah, pakai Habsro, Bapak Ibu. Dan yang untuk penyakit infeksi virus, jamur, bakteri seperti COVID kemarin, itu dahsyat, ini sangat laris sekali. Yang lambungnya infeksi, ini bagus banget. Yang sinusitis, Habsro. Kalau Evitgo itu susu kambing. Susu kambing itu kesukaan Rasulullah dan sangat bagus untuk diabetes dan untuk lambung dan untuk paru-paru.
ya, untuk hipertensi bagus banget. Nah, kemudian untuk pertanian, kebutuhan pokok petani adalah pupuk. Ada pupuk eco farming, fotosintesa, dan pilostrorilis dan base pump. Itu untuk apa? Untuk yang besar-besar pilostrorilis, yang kecil-kecil seperti jagung, apa namanya itu palawija, itu pakai eco farming atau fotosintesa. Suaranya sudah jelas ya. Kemudian ini ada lipstick juga, ada untuk kecantikan juga, ada untuk merawat misfi nih ya, untuk merawat misfi juga ada Bapak Ibu, dicebokin, Masya Allah, ini untuk mencegah dan mengobati keputihan, untuk mengencangkan yang sudah melahirkan, dikencangkan kembali. Nah, ini untuk peternakan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk kesehatannya ada nih, lihat. Ini Equanax yang untuk impoten, minumnya 2 minggu sekali 1 saset. Kalau ini Ecomax itu setiap hari boleh. Nah, kemudian ini ada lagi Bimax. Bimax ini untuk mengencerkan darah yang kental. Satu untuk hipertensi, untuk asam urat, untuk gula darah, sahabatku. Yang ini ya, Bimax. Dan untuk yang lainnya juga bisa. Ini Evitdo 100 yang tadi bentuk yang baru. Kemudian inilah yang dibutuhkan oleh para petani, yaitu pupuk slow release dan eco farming. Kemudian ini untuk penghemat BBM. Nah, Bapak Ibu, berapa tadi gabungnya? Rp2.600.000. Anda sudah dapat hak usaha. Hak usaha, satu hak usaha. Dan 2.500.000-nya Anda berhak mendapatkan memilih produk 14 jenis yang Anda mau pakai sekeluarga. Suaranya hilang memang? Enggak ya? Suaranya ada ya? Maaf, suara saya terdengar? Jelas, alhamdulillah. Jelas ya. Pakai produknya oleh keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih. Pakai keluarga kita. Jadi kita mau jadi pengusaha, Anda mau jadi pengusaha, maka pakai produknya, bukan untuk dijual eceran, bukan. Dipakai produknya, listriknya tuh dipakai, habsronya tuh dipakai, untuk penghemat BBM-nya dipakai, kopinya dipakai oleh bapak, kristal pi-nya dipakai oleh ibu, kemudian yang anak gak mau makan dikasih kalsi, kemudian untuk glowingin kasih untuk ibu dan bapak yang suka merokok, pakai kolagenia juga, itu gitu seperti itu. Pupuknya juga pakai, ya, seperti itu. Jadi gabungnya berapa? 2.600.000 Bapak Ibu. Hanya 2.600.000 udah mendapatkan produk senilai 3.500.000. Kok tadi ada yang dapat motornya 3, 5, kok nggak cuma satu-satu? Kalau yang satu-satu ambilnya satu paket. Ini paket termurah itu satu paket 2.600.000. Nur Asma, sebentar saya akan keluarkan beliau. Selamat untuk Bu Nur Asma ya, sampai di sini. Baik, kalau misalkan Anda ingin dapatnya 3, ini maka Anda di-upgrade ke reguler. Kalau reguler ini tinggal nambahin 5 juta, Anda punya 3 toko, 3 hak usaha. Nah ini nilainya 1 poin, nilainya 3 poin, berarti 3 hak usaha, 3 titik. Modalnya 7.600.000 sekali seumur hidup, dapat produknya 42 box. Dan nih keuntungan per harinya maksimal 1.200.000. Kalau ini 3.600.000 minimal per harinya. Ini dibayarnya mingguan tapi dihitung harian. Dan dapatnya 3 kali motor, mobil, payodan rumah. Mau lebih banyak lagi? Ambil bisnis. 7 hak usaha, modalnya ini, produknya sebanyak ini, per harinya maksimal 8.400.000 dan dapatnya 7 kali motor, mobil, payodan rumah. Atau mau priority itu 31 paket. Ini 1 poin, 3 poin, 7 poin, 15 poin, 31 poin. Ya, modalnya cuma sekali 77.600.000, dapat produk sebanyak 434.
box senilai 105 juta. Dan maksimal per harinya, kalau Anda ambil yang priority, 37.200.000 per harinya maksimal. Dan dapatnya 51 miliar potensi rewardnya. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan ini adalah, silakan Anda gabung di basic dulu, baru upgrade boleh. Di reguler dulu, baru upgrade boleh. Mau langsung ke priority juga bagus. Supaya kerjanya sama, hasilnya beda Bapak Ibu. Nah, tinggal sekarang bonusnya gimana? Nih gini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ngajak orang, ngundang orang ke seminar bisnis ini di Rebu berikutnya. Anda udah gabung misalkan sekarang. Anda ngundang orang 10 orang. Misalkan. Yang gabung si A, gabung satu paket. Basic. Maka Anda dibayar Rp400.000. Besok langsung masuk ke rekening. Dan ada nambah, Anda dapat ID kan nanti kan untuk login ke website resmi PTBES. Di situ Anda bisa lihat poin Anda berapa, bonus Anda berapa, jaringan Anda berapa, sistem yang bekerja. Nah, jadi kalau ada yang gabung melalui Anda satu paket alias basic, itu Anda dibayar Rp400.000 plus tambah 1 poin. Kalau si B gabungnya mau reguler, yaitu 3 paket. Berarti Anda dibayar 1.200.000. Kenapa? 400 kali 3. 1.200.000 tanpa potongan. Lumayan kan? Dan ada tambahan 3 poin ke akun Anda. Ke ID Anda. Oh, si C itu gabungnya 7 paket. Maka Anda dibayar 2.800.000 oleh PTBES tanpa potongan. Plus ada tambahan 7 poin. Kemudian si C, si D ambil 15 paket eksekutif. Maka Anda dibayar besok harinya 6 juta rupiah. Plus dapat 15 poin tambahan. Ingat poin tadi akumulasi. Tidak kembali ke 0 lagi. Nah, kemudian ada bonus yang kedua adalah bonus pembinaan. Yang tadi itu yang 1.200.000 per hari maksimal. Kalau ambil satu paket. 100.000 per pasang paket dibayar kita. Misalkan si A disimpan di kanan. Ntar saya gambarkan ya. Si B disimpan di kiri. Maka itu Anda mendapatkan Rp100.000. Kalau ada 10 paket di kiri, siapapun yang ngajak, 10 paket di kanan, Anda dapat berapa? 10 kali 100.000, 1 juta minggu tersebut. Gitu. Dan reward yang ketiga adalah reward MoCash, yaitu mobil cash. 20 juta rupiah, yaitu motor cash. 150 juta rupiah, mobilio cash. Ditambah 500 juta rupiah, Pajero. Ditambah 1 miliar rumah. Jadi jumlahnya 1,67 miliar. Modal berapa tadi? 2.600.000. Cuma cerita saja kepada orang yang ingin punya usaha, ingin lunasin hutang, ingin bangkitin ekonomi rumah tangganya, ingin nyokolain anaknya, dan ingin merubah hidupnya, ajak untuk gabung di bisnis ini. Kalau motor berapa ininya, poinnya? Nah, selanjutnya saya akan hitung dulu yang ini ya. Nih, pakai oret-oretan aja sekarang, dilihat ya. Supaya lebih mudah dipahami mudah-mudahan. Ini Bapak Ibu, untuk gabung di PTBES ini, tadi 2.600.000 lah. Nah, untuk mendapatkan motor, itu berapa? 20 juta. 100 paket tim kiri, 100 paket tim kanan. Bukan orang ya, paket. Kemudian sesudah 100 itu dapat lagi mobilio 150 juta. Kalau kapan saja sampainya 300 paket tim kiri, 300 paket tim kanan. Karena nanti kan gini,
ini Anda, ini si A disimpan di sini, si B disimpan. Nah, ini agar buka 2 cabang masing-masing. Masing-masing hanya buka 2 cabang aja. Ya. Ketika di sebelah tim kiri Anda udah 100 paket, paket itu ada yang gabung 1 paket 1 poin, gabung 3 paket Anda dapat 3 poin, gabung 31 paket Anda dapat 31 poin, siapapun yang ngajaknya. Anda cuma ngajak 2 orang minimal. Si A juga ngajak cuma 2 orang minimal. Si B cuma ngajak 2 orang minimal. Ajarkan dan bina itu masing-masing membuka 2 cabang aja. Maka ketika sudah 300 tim kiri Anda, 300 tim kanan Anda, itu Anda mendapatkan 150 juta. Ini enggak dari 0 lagi. 101, 102 terus gitu. Nah, ketika udah dapat 150 juta, Anda pun lanjutkan tim bina kiri, bina kanan, terus saling mensupport. Maka kapan saja waktunya di angka 1.500 paket kiri, 1.500 paket kanan, Anda dapat lagi Pajero. 500 juta dan bisa diuangkan. Nah, kemudian lanjut bina tim kiri Anda, bina tim kanan Anda, dapat lagi luxury atau rumah sebesar 1 miliar. Ketika sudah berapa paketnya? 3.000 paket tim kiri, 3.000 paket tim kanan. Insya Allah jelas ya? Jelas. Jadi, Bapak Ibu, kapan saja waktunya Anda dapat segini, 3.000 paket, tim B ini 3.000 paket, tim A 3.000 paket, maka Anda punya hak 1,67 miliar. Dan inilah yang akan digunakan untuk kebutuhan Anda lunasin hutang riba. Gitu kan. Nah, kemudian kalau baru dapat segini 100, ambil dulu motornya 20 juta. Kalau udah sampai 300, ambil lagi mobilnya 110 juta. Kalau baru sampai 500, ambil lagi Pajero 500 juta. Kalau udah 3.000, ambil rumah 1 miliar. Ini modal berapa? Modal cuma 2.600.000 sekali seumur hidup. Itu pun dapat apa? Dibina sampai sukses dan dapat produk sebanyak 14 box senilai 3.500.000. Berarti gabung di bisnis ini punya hak usaha yang bisa diwariskan, tidak diperpanjang. Anda sebetulnya tidak pakai modal. Karena 2.600.000 itu malah dapat produk 3.500.000, berarti malah untung 900.000 rupiah. Gitu. Nah, kita lihat lagi ke sini. Ketika Anda tadi ini gabung, Anda gabung 2.600.000 satu paket basic. Kemudian si A gabung 1 paket misalkan. Disimpan di kiri, maka nambah Anda 1 poin dan Anda dibayar 400.000 ya. Si B gabung 3 paket misalkan reguler, maka nambah 3 poin di sebelah kiri kanan Anda, sebelah kanan Anda, dan Anda dibayar berapa? 400.000 kali 3, 1.200.000. Berarti Anda sudah berapa ke rekening? 1.600.000. Dan bukan cuma itu, karena Anda udah ada di sini 1 paket, di sini 3 paket, maka Anda dibayar ada 1 paket tim kiri, 3 paket tim kanan, maka satunya ini dibayar 100.000. Yang 2 paket lagi nyisa, nanti kalau ada yang di sini ngisi, maka pasangkan dengan yang nanti terisi 100 juga. Jadi Anda cuma ngajak si A sama si B aja, Anda dapat bonus ke rekening 1.600.000
ditambah 100.000 yang ini mingguan, yang ini seminggu tersebut dijumlahkan, Senin sampai Minggu dijumlahkan, Selasanya ditransfer ke rekening Anda. Berarti Anda berapa? 1.700.000. Kalau ini gabungnya 3 paket, maka 31 paket, Anda 31 poin, Anda dibalas 12.400.000. Nah, kemudian si B, ketika si B ini ngajak si F, si E, maka ini si B yang ngajak, maka ini gabung misalkan 7 paket, maka si B dibayar 2.800.000 dan dapat 7 poin. Anda nambah 7 poin. Gitu. Kemudian si A ngajak orang namanya si F. Si F ini gabungnya 31 paket misalkan. Yang ngajak si A. Maka si A dibayar 12.400.000 dan nambah 31 poin di kiri si A. Anda nambah kecipratan 31 poin terus ke atas 31 poin. Berarti Anda dapat berapa ratus tuh? Tinggal tambahin aja. Ini berapa paket, ini berapa paket, kalikan 100. Masya Allah, ini indah sekali Bapak Ibu. Cuman berapa? 2.600.000. Dapatnya 1,67 miliar. Ya. Nah, bagaimana kalau reguler? Ambil 3 paket. Kalau ini kan dapatnya 1 kan, kalau 1 paket kan gini. Kalau Anda ambil 3 paket reguler, berarti ini punya A 1, Anda 2, Anda 3. Berarti Anda ini toko Anda semua ini. Anda berarti membina 1, 2, 3, 4. Membina 4 orang. Membina 4 tim. Membina 4 tim. Jadi nanti motornya dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat. Mobilionya ini dapat, ini dapat, ini dapat. Pajero rumah. Jadi masing-masing dapat 1,67 miliar. Gitu. Kalau Anda ambilnya 3 paket, Anda begitu Anda gabung pun udah 1 poin gitu. Karena ini A3 sama A2. Ini toko Anda semuanya. Tapi nggak dapat pasangan, yang ini nggak dapat pasangan. Mulai ini baru dapat pasangan. Yang 100 ribuan. Kalau Anda ambil 7 paket, berarti Anda gini. Ini punya Anda semua nih. Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Anda kalau dapat mitra bisnis, simpen di sini si A, di sini si B, di sini si C, di sini si D, sini si E, sini si F, sini si G, sini si H. Nah, berarti Anda membina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi yang 100 ribuannya nanti ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Banyak banget nanti yang 100 ribuannya Bapak Ibu. Ya, insya Allah bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ke ini, ke yang tadi ya. Nah, bayangkan kalau Anda kan hanya disuruh ngajak 2 orang doang. Ngajak apa sih? Ngajak keluar dari riba. Ngajak punya uang, ngajak berjuang 2023 ini, ya ini gitu seperti itu. Misalnya Pak Yuda ngajak, nah seperti itu. Tuh, dapat sudah 200. Bayangkan kalau ini 6 orang ini Anda yang ngajak, ini Anda yang ngajak, ini Anda yang ngajak, ini Anda yang ngajak. 6 orang ini Anda yang ngajak, maka Anda itu dapatnya berapa? 24.500.000 Bapak Ibu. Ya. Yang ratusan ribunya sama yang ininya dapat 24.500.000, modal cuma 2.600.000 dan poin udah 19, di sebelah sini udah 39 poin. Luar biasa Bapak Ibu di sini ya. Nah, ini indah di sini Bapak Ibu. Hanya buka 2 cabang masing-masing. Masa seumur hidup nggak ada kenalan yang punya hutang dan ingin lunas hutangnya? Masa iya nggak ada kenalan? Nggak nyari kenalan baru? Ini orang-orang kalau ketemu kita di luar, di masjid itu pada punya hutang Bapak Ibu. Dan itu
rindu ingin ada yang memberikan solusi, Bapak Ibu. Jadikan diri kita ini sebagai wasilah orang itu punya informasi tentang bisnis ini. Karena ini jarang, Bapak Ibu. Bisnis kayak gini jarang. Yang dapat dunianya, dapat akhiratnya. Dan terbukti, Bapak Ibu. Ya, ini lihat baik-baik. Nih, lihat. Lihat berapa dapat motornya, mobilnya, Pajero, rumahnya, lihat baik-baik. Lihat. Belajar bisa berhasil ya, siapapun bisa berhasil. Dan ini cara buminya, kenalan 4 saudara baru per hari ya, dengan niat dakwah, kemudian berikan info solusi, nambah saudara setiap hari, aktif di grup. Ketika udah gabung Anda aktif di grup Anda, pembinaan Anda. Seminar mingguan ada hampir di setiap kota, dan saya ngadain setiap Rabu malam seperti ini. Silakan Anda undang, ada 5.000 kuota saya bikin. Kemudian apalagi ada bulanan training HTS, how to start, dan SLC, ini setiap bulan sekali. Kemudian ada GSS tribulanan. Dan bagi orang muslim saya ajak untuk memperbanyak niat untuk dakwah, membantu solusi, niatkan, banyakin sholawat, doa, sedekah, sholat malam, dan bahagiakan orang tua dan pasangan kita mulai saat ini. Inilah sahabatku, yang luar biasa di bisnis ini adalah ketika kita, saya bergabung di satu paket, kalau ada rezeki dari Allah ingin tambah 3 paket. Boleh Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu ya? 3 paket, bagaimana saya belum begitu paham. Ya kalau Bapak Ibu udah ambil 1 paket, berarti Ibu ambilnya tadi yang itu kan. Nah, ketika Ibu ambil 1 paket awalnya, 1 paket, kemudian Ibu ingin menambah jadi reguler, berarti Anda otomatis ini yang bawahnya mundur ke sini. Kalau Anda upgrade ke 7 paket, maka otomatis ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal nambahin 5 kalau ke 7 paket. Ini tinggal nambahin 2. Enak kan? Tinggal nambahin kurangnya saja. Seperti itu Bapak Ibu. Tinggal nambahin kurangnya saja Bapak Ibu. Boleh bertanya lagi bagi yang belum gabung? Enggak lama, 100 poin. Itu banyak yang cuman 3 hari dapat motor. Nggak sedikit yang 3 hari dapat motor, kemudian seminggu dapat motor. Karena bukan orang poin itu. Bayangin Pak, lihat. Bayangin Pak. Nih, gimana lama dari mana? Lihat. Boleh lama, terserah kita. Sebentar boleh. Sekarang ini banyak orang yang ingin punya usaha, tetapi bingung mau usaha apa. Misalkan, lihat Bapak Ibu, Anda gabung di sini. Misalkan Anda gabungnya 1 paket. Kemudian ada seorang yang rindu banget ingin punya usaha dan punya uang dia. Orang nggak punya uang, banyak yang gabung di bisnis ini itu nggak punya uang. Beliau, saya termasuk saya, waktu gabung di sini, saya jual laptop. Ada yang jual cincin emasnya, ada yang jual handphonenya. Nah, bayangkan kalau si A ternyata dibawa ke seminar, dia gabungnya 31 paket, berarti Anda 31 poin kan? Si B gabung 15 paket, berarti Anda 15 poin. Nah, si A ini buka 2 cabang, si C sama si D. Ini bayangkan aja dulu ya. Enggak lama. Misalkan Allah takdirkan ini 31 paket. Ini 31 paket. Ini 31 paket. Berarti apa? 31 tambah 31, Anda udah tambah 62. Kemudian 31, Anda udah tambah 31, berarti udah 62. Ini udah berapa? 62 poin. Nah, ada kabar baiknya ini Bapak Ibu. Ada kabar baiknya ini. Ada promo. Promo sekarang itu untuk dapat motor 20 juta. Itu cukup 75 poin kiri, 75 poin kanan. Masya Allah. Ketika udah 275 kiri, 275 kanan, itu sudah boleh dapat mobilio 110 juta. Kemudian baru 1.400 kiri,
seperempat kanan dapat 500 juta. Kemudian 3.000 kiri paket dan 3.000 paket kanan itu dapat 1 miliar. Jadi 75 poin. Lihat nih. Ini udah 62 kan? Ini udah 62. Padahal baru 3 orang. Ada ngajak 2. Ini ngajak 2, ini ngajak 2. Tuh. Kita nggak tahu rezeki kita. Kadang-kadang ada yang gabung 1 paket. Kadang-kadang ada yang gabung 31 paket. Nggak bisa diperkirakan oleh kita. Karena ada orang tahu-tahu lagi nyimpen uang, ingin punya usaha apa aja. Ternyata ada peluang ini. Anda undang ke seminar, bergabung 31 paket misalkan gitu. Nah, ada juga yang gini, nggak punya uang, tapi cita-citanya besar ini, tanggungannya besar, ingin punya pesantren, ingin punya rumah, maka beliau akan mencari uang 31 paket tersebut. Atau 1 paket, atau 3 paket, boleh. Di sini boleh upgrade dari 1 paket, suami, istri, anak, gabungkan dulu, baru orang lain, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kita, ini SLC ya ini SLC Bapak Ibu. Oke, kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Allah, berikan kami ampunan dari dosa-dosa riba kami. Berikan kemampuan kami untuk membahagiakan orang tua kami, membahagiakan keluarga kami, membahagiakan anak-anak kami. Dan berikan kami kemampuan untuk menghajikan, mengumrohkan orang tua kami. Ya Allah, lindungi kami dari sifat malas. Ya Allah, lindungi kami dari sifat putus asa, ya Allah. Ya Allah, kami ingin lunas hutang-hutang kami 2023 ini. Kami ingin bangkit. Tolong kami, ya Allah. Bangkitkan kami, jiwa kami, semangat kami. Kami memang tidak punya uang untuk modal ini, ya Allah. Tetapi Engkau yang berikan cahaya, Engkau berikan kemudahan dari manapun, ya Allah. Kami yakin dengan bisnis ini, dengan komunitas ini kami akan bangkit seperti orang-orang yang tadi itu, ya Allah. Masa orang lain bisa, saya nggak bisa, ya Allah. Saya pasti bisa dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Syaratul. Bapak Ibu, semuanya kita lah yang memutuskan Bapak Ibu. Bukan orang tua kita. Bukan anak kita. Bukan juga istri kita. Apalagi orang lain dan teman. Kita lah yang memutuskan mau bergerak atau mau diam. Kita lah yang memutuskan apakah 2023 mau berjuang atau mau diam. Kita lah yang memutuskan apakah kita mau jadi anak yang gini-gini aja atau mau membanggakan orang tua kita dunia dan akhirat. Apakah kita mau berhenti atau mau lanjut berjuang di sini di dunia ini, itu yang menentukan diri kita malam hari ini. Apakah kita mau gini-gini saja, banyak hutang terus, apa kita mau sudahi hutang itu, mau kita berjuang mati-matian di tahun 2023 ini dengan cara yang udah legal, halal ini, dan udah banyak buktinya, dan kemudian akan sungguh-sungguh menjalankan usaha ini dengan penuh keyakinan kepada Allah, mendakwahkan anti riba dan memberikan solusi kepada banyak orang yang sedang kesulitan, hutang, cicilan, pinjol, riba. Kita datang kepada mereka untuk memberikan solusi ini, sahabat. Kalau diniatkan untuk sedekah,
nggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Yang tadinya nggak umroh, tadinya nggak berani haji, gara-gara kita sampaikan informasi ini, beliau jalankan usahanya, beliau ke Baitullah, sahabatku. Udah ratusan orang yang ke Baitullah, sahabatku. Udah ratusan orang yang haji, sahabatku. Masya Allah. Wasilah menjalankan bisnis ini dengan modal yang kecil. Oleh sebab itu, mulai hari ini, keputusan 3 tahun yang lalu adalah kondisi kita hari ini. Dan keputusan malam ini menentukan 2 tahun yang akan datang, Bapak Ibu. Kiai Jainuddin MZ almarhum menyampaikan, waktu pagi, waktunya belajar, berpikir, supaya siang bisa bekerja. Waktu siang bekerja, waktu sore makan, dan waktu malam tidur, sahabat. Apa artinya? Waktu remaja kita bekerja keras agar supaya di masa tua kita bisa merasakan hasilnya. Kemudian supaya pada saat wafat husnul khotimah dan nanti di akhirat kita bisa masuk surga bersama-sama. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak melakukan itu, kata beliau, guru kita Kiai Jainuddin MZ almarhum, kalau pagi tidak belajar, nanti siang mau kerja apa? Kalau siang tidak bekerja, sore mau makan apa? Dan kalau sore tidak makan, alamat malam nanti tidak bisa tidur, sahabat. Nggak bisa tidur karena lapar. Anak-anak kita, bayangkan orang tua kita, istri kita lapar, nggak bisa tidur. Atau kita nggak bisa tidur karena mikirin hutang besok mau ada yang nagih. Nah, sekarang jadikan wajah orang tua kita menjadi semangat jiwa kita. Jadikan wajah-wajah anak kita menjadi penyemangat jiwa kita. Karena motivasi terbaik bukan orang di luar sana. Bukan saya untuk motivasi Anda itu. Yaitu diri kita masing-masing di sini. Ketika ingat siapa, jiwa akan semangat. Jadi jadikan cacian orang, hinaan orang, orang meremehkan kita, orang memfitnah kita, orang mengejek kita, orang menolak kita. Senyum saja. Itu adalah sebagai bahan bakar buat jiwa kita supaya semakin membara, sahabat. Jangan putus asa kalau ada dicaci, dimaki, ditolak, biasa dalam hidup ini. Orang yang ngajak ke neraka aja ada yang mencaci, ada yang menerima. Ngajak ke surga ada yang mencaci, ada yang menerima. Ngajak kepada kebaikan itu ada yang mencaci, ada yang menerima. Ngajak kepada maksiat ada yang mencaci, ada yang menerima. Itu sunatullah. Rasulullah yang mulia itu ketika menawarkan barangnya tidak semuanya menerima. Menawarkan bisnisnya tidak semua menerima. Menawarkan dakwah Islamnya yang mulia tidak semua menerima. Apalagi kita. Jadi jangan sakit hati kalau ditolak, kalau dihina, kalau dicaci, kalau dimaki dalam perjuangan hidup ini. Subhanallah. Demikian sahabatku. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Siap berproses. Fokus pada proses. Nggak usah fokus kepada, wah 100 poin lama ya. Wah 300 poin besar ya. Jangan. Fokus aja. Setiap hari kita menyampaikan ini. Sampaikan aja orang kebaikan. Cegah daripada dosa riba. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan azab kepada sebuah negeri, bukan cuma yang riba aja yang diazab. Kitanya kalau nggak ngajak juga kena juga. Ya, insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.